Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga dapat mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 176 bertepatan dengan bab ke 830, di mana Malan ataupun ibu mertua Yi Chen baru saja keluar dari penjara dengan mendapatkan banyak sekali penyiksaan oleh teman-teman yang di sel. Intinya waktu di penjara 2 hari ini, ibu mertua Yi Chen itu banyak sekali mendapatkan penyiksaan hingga akhirnya sekarang ini dibebaskan dan menelpon Yi Chen untuk menjemputnya. Saat ditelepon ini, Yi Chen mengatakan bahwasanya anaknya Curan atau istri dari Yi Chen itu sedang bekerja di kantor, dan suaminya atau ayah mertua dari Yi Chen itu sedang pergi berpesta ataupun sedang mengadakan pertemuan teman-teman kuliahnya di klub Hui Huang. Oke, mari kita lanjutkan di part ke 176 bertepatan dengan bab ke 830. Pesta. Malan bertanya, sejak jalan itu masih bisa berpesta, dia pergi ke pesta dengan siapa? Ijen menjawab, sepertinya dengan teman-teman lamanya, tapi untuk siapa namanya aku tidak tahu. Bagaimana kalau aku telepon ayah sekarang? Malan berkata geram, cepat datang ke sini lebih dulu, aku sedang cedera sekarang dan harus ke rumah sakit. Ijen bertanya, ibu cedera? Apakah parah? Malan menjawab marah, kakiku patah. Kenapa pertanyaanmu banyak sekali? Cepat jemput aku. Ijen menjawab, baik, aku ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, Yi Chen cepat-cepat keluar dan sengaja naik taksi menuju rumah tahanan kota Jinling. Dalam perjalanan ke sana, Yi Chen menelpon Curan, istriku, ibu menelponku, sekarang aku dalam perjalanan menjemputnya. Ketika Curan mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, benarkah ibu menelponmu? Ibu ada di mana sekarang? Apakah ibu baik-baik saja? Yi Chen menjawab, ibu bilang dia sedang berada di rumah tahanan di kota Jinling. Mengenai alasannya, ibu bilang 2 hari lalu dia ditipu oleh seseorang dan masuk ke dalam bisnis MLM. Kemudian ibu ditangkap polisi dan ditahan. Kecurigaan terhadap ibu sudah dibersihkan barusan. Itu sebabnya ibu bisa bebas. Curan tiba-tiba teringat sesuatu. Curan waktu itu sebenarnya sudah curiga ibunya setelah ditipu oleh pebisnis MLM, tapi dia tidak menyangka ibunya sampai ditangkap polisi. Sepertinya setelah ini Curan harus menceramahi ibunya baik-baik. Kedepannya jangan sampai sang ibu percaya pada orang yang menawarkan jasa bisa memperkaya diri sendiri dalam satu malam. Memikirkan hal ini membuat Curan lekas-lekas berkata, aku juga akan pergi ke sana sekarang sampai bertemu di rumah tahanan. Hichan cepat-cepat menimpali, istriku, lebih baik kamu tidak usah datang ke rumah tahanan. Ibu bilang dia sedang terluka sekarang. Aku akan langsung membawanya ke rumah sakit. Kita bertemu di rumah sakit saja. Curan bertanya panik, ada apa? Bagian mana yang terluka? Apakah serius? Hichan menjawab, ibu bilang kakinya patah, tapi untuk parah tidaknya aku juga tidak tahu. Harus diperiksa ke dokter dulu baru tahu. Curan terisak-isak sambil berkata, setelah menjemput ibu, kamu segera pergi ke unit gawat darurat di rumah sakit umum. Aku segera ke sana sekarang. Yichen Ketika Yichen sampai di rumah tahanan, dia melihat Malan sudah dihajar habis-habisan sampai tidak berbentuk lagi. Ada banyak lebam di sekujur tubuh Malan. 2 gigi depannya gak tanggal, rambutnya telah ditarik oleh seorang sampai kusut. Beberapa bagian di kepala Malan bahkan terlihat botak seperti rambut. Malan ditarik terlalu keras sampai rontok semua. Malan
masuk ke tempat itu selama 2 hari dan hampir tidak makan dan minum. Wanita itu pun seolah-olah menjadi dua orang yang berbeda. Awalnya dia begitu kaya, sekarang jadi terlihat sangat mengerikan. Yang paling parah adalah kaki kanan Malan. Kaki itu patah mulai dari bagian lutut, membuatnya bengkok dan menggantung dengan posisi yang sangat aneh. Sepertinya Malan menerima siksaan yang cukup menyakitkan. Ican sengaja berpura-pura terkejut. "Ibu kenapa? Kenapa ibu bisa terluka sebanyak ini? Bukan urusanmu." Malan mengertakkan gigi. "Cepat bawa aku ke rumah sakit." Ichen mengangkat bahu dan berkata, "Baiklah, taksi sudah menunggu di luar. Aku akan mengantar ibu ke rumah sakit." Polisi itu kembali memandang Malan sambil berkata dingin, "Malan, apa yang barusan kukatakan padamu, jika sikapmu masih seperti ini, maka jangan berharap kamu bisa keluar, tinggal saja di dalam sana." Ketika Malan mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga akhirnya berkata kepada Yichen, "Menantuku yang baik, barusan ibu memang bersalah padamu. Tidak seharusnya ibu membentakmu." Petugas polisi itu menatap Malan dan memperingatkan, "Jangan lupa apa yang sudah kuberitahukan kepadamu tadi. Kamu hanya melepas Kami hanya melepaskanmu untuk sementara, tapi kami akan selalu mengawasimu sepanjang waktu. Kamu mengerti?" Melihat Yichen membuat hati Malan dipenuhi rasa benci. Meskipun Malan sudah mempercayai pernyataan polisi, berpikir bahwa Yichen juga diperalat oleh anggota kelompok penjahat kelas multinasional dan bukannya sengaja menyimpan kartu bank palsu. Namun semua bencana yang menimpa Malan dimulai dari kartu tersebut. Jika bukan karena kartu itu, Malan tidak mungkin menerima semua penderitaan ini. Itu sebabnya Malan menganggap Yichen sebagai penjahat terbesar. Dan karena hal tersebut, kini ketika Malan bertemu dengan Yichen, tentu saja raut wajah Malan menunjukkan ekspresi sebal kepada Yichen. Tapi karena polisi berteriak kepadanya, tentu saja Malan kaget. Memikirkan bahwa mulai saat ini dirinya akan diawasi polisi, Malan benar-benar merasa tidak nyaman. Tapi Malan tidak punya jalan lain. Siapa juga yang membuat dirinya masuk ke dalam pusaran bencana sebesar ini. Alhasil Malan hanya bisa menahan rasa bencinya terhadap Yichen di dalam hati dan berusaha bersikap baik. Melihat sikap Malan sudah membaik, polisi pun bertanya kepada Yichen, "Kamu menantunya bukan?" Yichen mengangguk. "Benar." Polisi itu kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu silahkan tanda tangan di dokumen ini untuk membuktikan bahwa kamu sudah menjemput tahanan." Yichen mengikuti polisi itu untuk menandatangani sebuah dokumen, kemudian bertanya, "Apakah kami boleh pergi sekarang?" Polisi tersebut mengangguk. "Boleh, kalian bisa pergi." Jadi Yichen berkata kepada ibu mertuanya, "Ibu, kita bisa pergi sekarang. Aku akan mengantar ibu ke rumah sakit." Malan mengertakkan gigi, tapi dia tidak bisa mengatakan kalimat kasar. Malan hanya bisa berpura-pura baik di depan polisi. "Menantuku yang baik, tolong bantu papa aku. Jika tidak, aku tidak akan bisa berjalan." Yichen berjalan ke samping Malan. Pria itu berusaha keras bertahan dengan bau tubuh Malan yang tidak enak dan segera memapah Malan. Kaki kanan Malan benar-benar sakit. Bergerak sedikit saja sudah menyebabkan nyeri luar biasa. Tapi Malan yang sekarang bukanlah Malan yang sebelumnya. Malan dulu tidak pernah merasakan apa itu kesiksaan, tidak pernah melewati masa-masa sulit, juga tidak pernah ditindas oleh orang lain. Tapi Malan sekarang telah setelah 2 hari mendapatkan siksaan fisik dan telah memiliki daya tahan yang kuat. Menurut Malan, rasa sakit karena patah tulang tidak akan sebanding dengan badai siksaan fisik dan kesengsaraan yang dia dapatkan di dalam rumah tahanan. Patah tulang bagaikan gerimis kecil. Malan jadi teringat lagu milik Zheng Jihua. Dia bilang, "Rasa sakit karena badai siksaan ini apalah artinya? Selama bisa menyingkirkan mimpi buruk, yaitu berada di rumah tahanan, bahkan meskipun Malan harus mematahkan kedua kakinya, hal tersebut sangat sepadan." Ichen memapa ibu mertuanya keluar dari rumah tahanan. Di pintu masuk terlihat mobil taksi Ceta yang sudah tua sedang menunggu. Taksi itu adalah taksi yang Ichen gunakan untuk datang ke sini. Pria itu berkata kepada Malan, "Ibu, ayo kita naik ke taksi." Malan merasa sangat kesal saat melihat taksi bobrok tersebut. Malan sudah tersiksa sedemikian rupa, tidak mudah baginya untuk bebas. Tidak bisakah dia naik mobil yang lebih baik dari ini? Setidaknya pakai saja BMW 530 milik Xiao Changkun. Hasilnya tidak ada BMW
malah harus duduk di mobil reot ini. Malan benar-benar merasa marah. Dia ingin memaki Sio Changkun, juga ingin memaki Yi Chen. Tapi yang paling menjebalkan adalah seberapa marah pun Malan terhadap Yi Chen, dia tidak bisa melampiaskan amarah tersebut kepada Yi Chen. Karena masalah kartu bank, Malan tidak berani melampiaskan amarah kepada Yi Chen. Dia juga tidak bisa melampiaskan amarah kepada Yi Chen karena masalah taksi ini. Malan hanya bisa menahan kemarahannya dalam hati. Rasanya begitu tidak nyaman sampai-sampai dia mau meledak. Kemudian dengan dibantu oleh Yi Chen, Malan pun duduk di dalam taksi tua tersebut. Setelah keduanya naik taksi, Yi Chen berkata kepada sopir taksi, "Halo Pak Sopir, saya ingin pergi ke unit gawat darurat di rumah sakit umum." Sopir lekas-lekas menghidupkan mesin taksi dan mulai berkendara menuju rumah sakit umum. Yi Chen duduk di kursi sebelah sopir. Dia berkata, "Ibu, aku sudah menelpon Curan. Dia sudah berangkat ke rumah sakit umum. Nanti perlihatkan kaki ibu kepada Curan terlebih dahulu." Malan menggerutu dengan nada sinis. Dia memalingkan wajah ke arah jendela dan berkata, "Ambigu, mempunyai menantu sepertimu sungguh tidak berguna. Biasanya membuatku repot saja." Yi Chen sengaja bertanya balik, "Ibu, apa maksud ucapan ibu? Kapan aku membuat ibu kerepotan?" Malan menatap Yi Chen melalui kaca spion tengah mobil, kemudian berkata sinis, "Jangan tanya, pikirkanlah sendiri. Kamu bertanya pun aku tidak akan menjawab." Malan telah berulang kali diperingatkan oleh polisi. Sekarang mau bagaimanapun juga, Malan tidak akan berani melampiaskan amarahnya kepada Yi Chen. Hanya dengan cara ambigu seperti tadilah Malan bisa mengekspresikan kemarahannya. Yi Chen tahu jelas isi hati ibu mertuanya. Dia pun sengaja berkata, "Maafkan aku, tapi aku benar-benar tidak tahu aku salah apa." Malan marah sekali sampai dadanya naik turun, memakinya untuk Yi Chen sudah sampai di ujung lidah, tapi Malan hanya bisa menahan makian tersebut supaya tidak terucap. Rasanya seperti ada duri yang tersangkut di tenggorokan. Alhasil, Malan pun berusaha untuk menghentikan pembicaraan ini dan mengalihkan topik kepada Xiao Changkun. Malan bertanya, "Ayahmu pergi ke pesta dengan siapa sebenarnya? Kapan perginya?" Yi Chen menjawab, "Tadi pagi. Perginya mengenai dengan siapa ayah pergi, aku juga tidak tahu karena aku tidak bertanya." Ichen paham bahwa jika Malan tahu suaminya pergi ke reuni kelas bersama teman-teman di cinta pertamanya, Malan akan menendang dan menghancurkan taksi ini. Jadi Ichen berpura-pura bodoh dan menyuruh Malan bertanya kepada suaminya sendiri. Nanti Ichen tidak ingin terlibat dalam perkelahian di antara mereka berdua. Hati Malan seperti terbakar api. Dia pun mengeluarkan serentetan makian. "Bukankah mereka sudah mengadakan pesta beberapa waktu lalu? Kenapa mengadakan pesta lagi? Sepertinya dia mengalami hari-hari yang menyenangkan selagi aku di penjara." Dengan itu Malan akhirnya mengeluarkan ponsel dan menelpon Xiao Changkun. Saat ini Xiao Changkun sedang berada di klub Hui Huang. Dia sedang asik berpesta dengan Han Meiking dan beberapa teman yang lain. Suasana hati Xiao Changkun juga sangat baik karena di antara teman-teman lamanya, termasuk Xie Wenru, tidak ada satupun yang berani mencemooh Xiao Changkun. Demi menghormati Yi Chen, Paman Yu sendiri yang secara pribadi melayani Xiao Changkun serta teman-temannya. Penghormatan yang seperti itu sangat jarang ditemui di kota Jinling. Cara pandang teman-teman Xiao Changkun terhadap Xiao Changkun juga berubah menjadi lebih baik. Mereka jauh lebih respect. Semua orang mendapatkan makanan yang luar biasa enak dan mewah di klub tersebut karena mereka merasa amat senang. Alhasil, Han Making memesan satu ruangan karaoke lagi di klub Hui Huang. Semua orang pun mulai bernyanyi. Kondisi di suasana karaoke di klub Hui Huang adalah yang terbaik di kota Jinling dengan banyak orang yang duduk di dalamnya. Tempat itu terasa cukup luas dan tidak sempit sama sekali. Dekorasi di dalamnya begitu mewah, tidak tertandingi. Ada banyak fasilitas canggih yang membuat semuanya begitu nyaman. Satu-satunya hal buruk adalah di sini ada terlalu banyak orang dan satu orang bisa bernyanyi beberapa lagu. Jadi jika ingin bernyanyi harus mengantri sepanjang
mengantri panjang terlebih dahulu. Si Cangkun telah memilih lagu Kekasih Mesra. Dia harus menunggu setengah jam baru bisa menyanyikan lagu tersebut. Si Cangkun mengambil mikrofon dan menyerahkan mikrofon lainnya ke Han Making. Dengan penuh semangat dia berkata, "Making, ayo kita nyanyikan lagu ini bersama." Kekasih Mesra adalah lagu cinta yang dinyanyikan dua orang. Lagu tersebut sangat terkenal pada masa mereka masih muda dulu. Selain itu, dua orang yang menyanyikan lagu ini adalah pasangan sungguhan di kehidupan nyata. Hal tersebut menambahkan kesan manis di dalam lagu. Teman-teman mereka hebohnya bukan main ketika melihat Seo Chang-kun memilih lagu tersebut dan mengajak Han Making untuk berduet. Seseorang bertanya, "Chang-kun, kamu memilih lagu ini dengan sengaja mengajak Han Making berduet. Sebenarnya apa niatmu?" Ada satu orang lagi yang berkata, "Hei, masa begini saja kamu tidak mengerti? Niat Chang-kun sudah sangat jelas sekali." Seseorang bahkan menyanjung Seo Chang-kun, "Chang-kun dan Making itu memang seharusnya berpasangan 20 tahun tidak bertemu dan sekarang menyanyikan lagu bersama. Bukanlah itu sangat sempurna?" Senyum si Cangkun mereka begitu lebar ketika mendengar kalimat itu. Saat ini si Cangkun tidak akan menyangka bahwa mimpi buruknya sebentar lagi akan tiba. Meskipun pilihan making memerah saat ini, tapi dia menarik mikrofon itu dengan sikap biasa. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian jangan salah paham, bukankah hanya menyanyi bersama. Jika ada orang lain yang ingin bernyanyi bersamaku, aku juga tidak keberatan." Si Wenru merasa agak risih. Bagaimanapun juga Seo Chang-kun adalah pria yang sudah menikah. Bagaimana mungkin dia bisa mengajak Han Making menyanyikan lagu cinta secara terang-terangan seperti itu. Tapi ketika memikirkan bahwa menantu Seo Chang-kun bisa membuat Paman Yu begitu menghormati Seo Chang-kun, si Wenru pun menarik kembali pemikirannya. Senyum selalu merekah di wajah Seo Chang-kun. Dia tidak tahan untuk tidak melirik Han Making secara diam-diam. Hal itu membuat hatinya bergetar tak karuan. Han Making tidak sengaja bertemu pandang dengan Seo Chang-kun. Melihat tatapan Seo Chang-kun yang begitu penuh cinta, wajah Han Making jadi memerah. Tapi pada saat itu bagian membuka lagu sudah mulai mengalun. Han Making mengambil mikrofon dan menatap layar dengan serius. Setelah bagian membuka selesai, Han Making mulai menyanyikan bagian suara perempuan di lagu tersebut. "Biarkan cintaku menemanimu selamanya. Apakah kamu tidak merasakannya? Aku mengkhawatirkanmu." Suara Han Making begitu merdu. Bagi pria-pria tua seperti mereka, suara Han Making terdengar seperti melodi alam yang membuat mereka terhanyut. Si Cangkun merasakan seluruh tubuhnya merinding. Dia berpikir suara Han Making masih jauh lebih merdu daripada penyanyi profesional. Teman-teman yang lain pun memberikan tepuk tangan meriah kepada Han Making. Han Making sudah menyelesaikan bagian suara perempuan di lagu itu. Yang berikutnya adalah giliran Seo Chang-kun. Ketika Seo Chang-kun menggenggam mikrofon dan siap menyanyi sepenuh hati, ponselnya yang diletakkan di atas meja karaoke tiba-tiba bergetar. Secara tidak sadar, si Cangkun melihat ke layar. Dia benar-benar kaget saat melihat siapa yang menelpon. Nama yang tertera di layar adalah "Istriku." Apa-apaan ini? Suasana hati si Cangkun tiba-tiba hancur berantakan. Malam telah menghilang 2 hari 2 malam. Ponselnya juga mati dan tidak bisa dihubungi. Kenapa sekarang justru dia yang menelpon si Cangkun? Jangan-jangan rubah betina itu sudah kembali. Pada detik berikutnya, Seo Chang-kun yang yakin bahwa tebakannya benar. Ponsel Malan mati dan tidak bisa dihubungi selama 2 hari belakangan. Sekarang dia tiba-tiba menelepon Seo Chang-kun. Itu artinya Malan sudah kembali. Seo Chang-kun mendadak kebingungan. Malan sudah kembali. Seo Chang-kun harus bagaimana? Bukankah itu artinya hari-hari baik Seo Chang-kun akan segera berakhir? Saat ini ponsel Seo Chang-kun masih bergetar tanpa henti. Bagian yang seharusnya Seo Chang-kun nyanyikan sudah terlewat. Mereka yang ada di sana langsung memprotes. "Chang-kun, apakah kamu grogi bernyanyi bersama Han Making sehingga tidak tahu sekarang bagimu menyanyi?" Han Making juga tidak tahan untuk tidak bertanya. "Chang-kun, kenapa kamu tidak menyanyikan bagianmu?" Seo Chang-kun menyeka keringat dingin dan dahinya dan menatap ponselnya lagi. Dia tahu benar bagaimana sifat Malan. Jika dirinya tidak mengangkat telepon itu, Malan jelas akan marah sekali. Wow, ceritanya sangat seru sekali guys, tapi sepertinya
di part ini, di video ini cukup di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.